Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pemirsa yang diberkati di mana saja Anda berada. Senang kembali dapat bertemu dengan Anda dalam program Pekan Doa Komunikasi. Dan saya sangat bersyukur dapat hadir di tengah-tengah Anda, di mana kita bisa bersama-sama untuk belajar firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, untuk mendapatkan satu penguatan dari satu pekan yang kita lewati ini, di mana kita sudah melihat bagaimana Tuhan mengharapkan kita untuk menjadi komunikator-komunikator yang rohani, komunikator-komunikator Tuhan yang akan menyelesaikan pekerjaan Tuhan pada sampai kesudahan zaman ini. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pemirsa yang diberkati, tetaplah kita selalu memaksimalkan peran kita di dalam penggunaan media sosial maupun komunikasi untuk menyebarkan Injil Tuhan di akhir zaman ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ya pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, pada hari ini kita ingin belajar, kita melihat ada seorang yang setia kepada Tuhan. Ada seorang yang percaya, yang senantiasa dalam hidupnya terus-menerus berkomunikasi dengan Tuhan. Dan kita bisa belajar dari kehidupan orang ini, yaitu seorang Abraham. Bagaimana seorang Abraham merupakan orang yang percaya. Dan di dalam kehidupan percayanya dia selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Karena dia percaya bahwa ada Tuhan yang mengendalikan kehidupan ini. Dia percaya bahwa Tuhan yang telah memulaikan segala sesuatu di dunia ini, dan Tuhan yang akan terus menuntun perjalanan kehidupan ini. Itulah sebabnya kalau kita baca di dalam Kejadian 12 ayat 7, di sana firman Tuhan berkata, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, kepada keturunanmu aku akan memberikan negeri ini. Maka dikatakan di ayat itu, Abram membangun di situ sebuah mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Inilah kita bisa melihat satu model kehidupan seorang Abraham, saudaraku. Di mana Abraham berkomunikasi dengan Tuhan dengan membangun mezbah dalam kehidupan sehari-harinya. Melalui Abraham kita juga bisa dapat melihat nanti bagaimana Abraham ini memiliki contoh yang luar biasa tentang iman dan ketergantungan totalnya kepada Tuhan. Ya. Dia tidak ingin kehidupannya lepas dari komunikasi dengan Tuhan. Dan mari kita melihat bagaimana Abraham dapat menjadi bagian teladan kita dalam berkomunikasi kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita membicarakan soal Abraham, kita dapat melihat kesetiaan dalam Abraham menerima panggilan Tuhan. Dari sejak awal Tuhan sudah memilih Abraham. Dan ketika Tuhan menyatakan kehendaknya kepada Abraham, Tuhan memanggil dia untuk meninggalkan tanah kelahirannya dan pergi ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Pergi kepada satu tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan kita melihat ketika panggilan itu datang, Abraham tidak ragu. Abraham langsung untuk datang dan mengikuti panggilan itu. Di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Di sana kita menemukan ketika Tuhan berkata kepada Abraham, pergilah dari negerimu. Abraham diminta untuk pergi dari negerinya, dan tidak hanya dari negerinya, di ayat itu disebutkan pergi dari sanak saudaramu. Tidak hanya pergi dari negerinya, tidak hanya pergi dari sanak saudaranya, tetapi juga pergi dikatakan di dalam ayat itu dari rumah ayahmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan aku akan membuat engkau, kata Tuhan di ayat itu, menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan membuat nama engkau termasyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Luar biasa, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana Abraham tanpa mengetahui secara pasti kemana dia akan pergi.
Tetapi Abraham setia dalam menerima panggilan itu. Dia percaya, dia taat. Ia meninggalkan zona nyamannya untuk pergi dan mengambil langkah melalui iman yang ada di dalam dirinya. Dari sini Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kita bisa belajar betapa pentingnya untuk mendengarkan dan mematuhi panggilan dari Tuhan. Kadang-kadang kita juga harus menjalani satu kehidupan yang tidak pasti. Kita menjalani kehidupan yang sukar sulit. Tapi ketika Tuhan yang memanggil kita, maka kita harus siap untuk meninggalkan sesuatu yang kita kenal dan mulai membangun kepercayaan kepada Tuhan. Itulah seorang Abraham, setia dalam menerima panggilan Tuhan. Dan yang kedua, kita belajar dari Abraham. Bagaimana Abraham setia dalam menjaga hubungannya dengan Tuhan. Bila kita baca di dalam Kejadian 12 ayat 7 sampai 8, di sana dituliskan oleh firman Tuhan, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, kepada keturunanmu Tuhan katakan, aku akan memberikan negeri ini. Di ayat itu dituliskan oleh firman Tuhan, maka disebutkan Abram membangun di situ mezbah untuk Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Dia tidak ingin bahwa momentum ketika dia bertemu dengan Tuhan tidak memiliki arti. Sehingga dia membangun satu mezbah di mana Tuhan telah menampakkan diri kepadanya. Dan ini merupakan satu bentuk penghormatan dan ungkapan rasa syukur Abraham kepada Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana kita hari ini ketika kita tidak hanya dipanggil oleh Tuhan dan kita sudah menerima panggilan itu, Tuhan juga mau kita membangun hubungan atas panggilan yang sudah kita terima itu. Hubungan kita perlu untuk selalu kita bangun dan jaga dengan Tuhan. Bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan? Kita harus melakukan doa dengan teratur. Kita perlu memiliki satu kehidupan yang penuh dengan doa. Kita perlu ikut di dalam segala pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kita perlu untuk memiliki waktu yang khusus di dalam menyembah Tuhan yang telah memanggil kita dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Konsistensi dalam berdoa dan beribadah adalah kunci untuk memperkuat komunikasi kita dengan Tuhan. Kita diharapkan untuk setia, tidak hanya menerima panggilan, tetapi membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita sudah berada di dalam tahap itu, Tuhan juga memberikan satu ujian dan ketidakpastian yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Hal ini bisa kita lihat dari kehidupan seorang Abraham. Ketika dalam satu hari tiba-tiba Tuhan memerintahkan dia untuk mempersembahkan anak yang dia kasihi, putra yang dia cintai, yaitu Ishak. Di dalam Kejadian 22 ayat 2, di sana firman Tuhan berkata kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal, yaitu Ishak, yang engkau kasihi itu, pergilah ke tanah Moria dan korbankanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Ini adalah tahap ketika Abraham sudah dipanggil dan dia setia. Ini juga merupakan tahap kedua ketika dia didapati menjaga hubungannya dengan Tuhan, tidak berhenti sampai di situ perjalanan imannya. Saudaraku, ketika ujian dan ketidakpastian dinyatakan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan bagaimana reaksi seorang Abraham? Abraham tidak membantah dan sedikit pun meragukan perintah Tuhan itu. Meskipun dia tahu perintah ini sangat berat, tentu saja.
Ia tetap taat dan percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar dalam hidupnya. Sekalipun dia tidak melihat ada kepastian di sana, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Di tengah ketidakpastian dan kesulitan, disinilah letak poin kehidupan seorang Abraham. Abraham menunjukkan iman yang tidak tergoyahkan. Dan kita tahu bagaimana perjalanan kisah itu. Ketika Tuhan mendapati Abraham telah berhasil melewati ujian dalam hidupnya. Sekalipun dia harus melewati ketidakpastian. Dalam hidup kita bisa jadi banyak hal yang tidak pasti. Tetapi ketika Tuhan yang berfirman, maka di sana ada janji dan kepastian dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran ini mengajarkan kita bahwa komunikasi yang baik dengan Tuhan itu tidak hanya kita ketika merespon Tuhan memanggil kita untuk berada di dalam pekerjaannya. Tidak hanya merespon panggilan Tuhan untuk terlibat di dalam pekerjaannya, tetapi bagaimana kita membangun hubungan serta menjalankan hidup dengan penuh kepercayaan, taat, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Ketika kita menghadapi ujian dalam hidup kita, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, melalui kehidupan seorang Abraham ini, melalui kisah Abraham ini, kita bisa melihat contoh yang indah. Bagaimana seorang Abraham dapat menjadi komunikator Kristiani yang selalu berhubungan dengan Tuhan. Dan mengatasi keterbatasan kehidupannya dengan iman dan sabar dalam persiapan serta pelayanan. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, Yesus memberikan amanat agung kepada murid-muridnya untuk pergi dan memberitakan Injil kepada segala bangsa. Pelayanan ini sangat tergantung pada komunikasi yang efektif dan penggunaan media yang tepat pada zaman kita ini. Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, pemirsa yang terkasih, pada saat ini pelajaran yang sudah kita dengarkan mengajak kita, Tuhan memanggil kita. Tidak hanya Tuhan memanggil kita, Tuhan mengharapkan kita untuk terus membangun hubungan kepada Dia. Dan bagaimana ketika Tuhan menginginkan itu, Tuhan mau supaya kita tetap setia meskipun ada ujian dan ketidakpastian. Kunci kemenangan kita ketika kita senantiasa berkomunikasi kepada Tuhan. Oleh sebab itu, tetap selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Jangan tinggalkan mesbah pribadimu. Jangan tinggalkan mesbah keluargamu. Jangan tinggalkan gerejamu. Jangan tinggalkan jemaatmu. Dan biarlah kiranya teladan seorang Abraham menginspirasi kita untuk menjaga hubungan kita senantiasa, berkomunikasi dengan Tuhan senantiasa, dan selalu sabar dalam ujian, walaupun harus kita menghadapi ketidakpastian dalam hidup. Tetapi Tuhan selalu janji dan pasti akan menyertai kita. Semoga Tuhan menolong kita dan kita semakin bertumbuh, semakin hari menjelang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi, oleh karena pada kesempatan ini kami boleh mendapatkan pelajaran tentang kesetiaan seorang Abraham. Kesetiaan dari panggilan yang Tuhan berikan. Kesetiaan untuk menjaga hubungan kepada Tuhan. Dan kesetiaan untuk melewati ujian sekalipun dengan ketidakpastian. Tetapi di dalam semua itu Abraham taat dan percaya kepada dan Tuhan memenangkan dia. Tuhan memberkatinya. Biarlah ini juga boleh menjadi bagian kami semua. Bagian seluruh pemirsa. Untuk kami tetap selalu
membangun hubungan dengan Tuhan, tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Dan kami percaya di dalam Tuhan selalu ada janji dan kepastian, tidak hanya hidup di dunia ini, tetapi juga kepastian kehidupan kekal yang Tuhan sudah karuniakan. Tuhan kiranya memberkati setiap kami yang sudah mengikuti acara ini, untuk kami tetap selalu bertumbuh di dalam kasih karunia. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.